Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ridwanihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang kami muliakan, bil khusus sesepuh kita Bapak Haji Romli dan juga ada Bang Suganda, para sesepuh bini sepuh kami yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pengurus dari Majlis Taklim kita Ustaz Abdul Hamid, dan yang baru saja menyampaikan mewakili dari pengurus kita. Bapak saudara sekalian, malam hari ini dengan izin irada Allah, kita bersama-sama di tempat yang mulia ini, di mushola kita Al Khairiyah. Apa sih artinya Al Khairiyah? Khair, ya, Khairiyah pakai ada ya-nya, ya. Apa maknanya itu? Orang-orang yang berada di dalam yang terbaik. Tahu siapa yang bikin ininya, namain Wan, ya. Apa khairiyah? Bukan hanya baik tapi pilihan, ya. Khairiyah itu ada maknanya pilihan. Samping baik ada pilihan. Yang datang ke musola kan emang orang pilihan. Lah bener Pak. Anak RT. Warga RT berapa teh? 300. Berarti yang datang ini lah pilihan. Lah pilihan. Kalau 300 yang datang segini, ini 3 RT dia. Waduh, mana pilihan? Namanya khairun min khiyarin. Pilihan di atas pilihan. Benar teh ngomongnya ini. Tapi yang nggak datang kan nggak dipilih sama Allah. Ya, ini alhamdulillah kita pilihan berada di mushola pilihan yang baik, ya. Mudah-mudahan kita berharap amaliyah soleh kita, amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, malam ini kita tawakuf. Apa artinya tawakuf? Dari waqafa. Waqafa artinya berhenti. Maka halte bahasa Arabnya mauqif, tempat berhenti. Mauqif namanya. Itu halte. Kenapa kita tawakuf, berhenti bentaran dulu? Karena kalau habis maghrib buka ngaji rasanya enggak. Ya enggak lah. Habis maghrib, habis buka, habis makan yang enak selonjoran. Ini kudu ngaji habis maghrib. Habis itu sembahyang isya. Yang ngajar juga ogah, apalagi yang belajar. Ya, kita tawakuf sebentar dulu. Berbarengan dengan itu kita memperingati Maulid Nabi kita, memperingati Isra dan Mi'raj. Saya mau berbicara tentang 2 hal. Nabi semasa hidupnya 2 kali dibangunin sama Jibril, cuma 2 kali. Kalau kita lagi tidur dibangunin, ayo. Biasanya kalau lagi tidur dibangunin biasanya gimana? Penting lah. Bang, bangun bang. Kenapa? Ada kotak-kotak di belakang.
cuma 2 kali Pak dibangunin. Kenapa Nabi dibangunin 2 kali? Enggak pakai dibangunin juga Nabi mah. Beliau malam sholat sampai subuh. Beliau sampai bengkak-bengkak kakinya karena terlalu lamanya ibadah. Ya. Enggak urungan dibangunin sama Jibril. Apa bahasa kita enggak urungan ya? Yang enggak urungan biasa ada Mas Cakim nih. Biasa ke pasar kan bangun ya? Emang udah biasa tiap malam ke pasar. Tapi dibangunin berarti penting. Enggak dibangunin juga dia mah bangun. Pasti bangun. Kenapa ini dibangunin? Yang bangunkan Jibril 2 kali selama hidup Rasulullah. Pertama nih, Nabi dibangunin oleh Jibril. Jibril langsung berkata, "Ya Muhammad," kata Jibril. Biarinlah Jibril manggil Nabi Muhammad aja, biarin. Mau Jibril malaikat. Kita mah jangan kayak gitu apa? Ya minimal pakai Nabi, minimal pakai Sayyidina gitu. Kalau Jibril mah pantas manggil ya Muhammad, pantas. Nah kalau kita mau umatnya kurang pantas kalau manggil nama Nabi dengan menyebut namanya saja. Kalau orang bilang nggak punya waduk, ya bukan waduk prinsip. Nggak punya tata krama. Allahumma sholli ala Muhammad, kurang sopan. Tambahinlah manggil orang yang paling mulia seantero dunia sampai akhirat. Ya Rasulullah, masa kita tega manggil namanya dengan sebutan Muhammad? Ya, biarin kalau Jibril membangunkan Nabi dengan ya Muhammad. Qum, kata Jibril, bangun. Wasol, sholat. Ada yang mengatakan sol ini, ada yang mengatakan sol ini sholat, ada yang mengatakan sol ini adalah ibadah. Warfa' ra'saka wa yadaika, kata Jibril, angkat kepalamu dan angkat tanganmu. Berarti apa itu? Doa. Jadi 3 nih yang disuruh sama Jibril: bangun, sholat, doa. Nabi kucek-kucek mata. Ya orang dibangunin, ngomong sama Jibril, mahadzihil lailah. Emang malam apa sih ini? Sedenes begini gua lagi tidur pakai dibangunin. Ngomong sama Jibril, mahadzihil lailah. Emang ini malam apa? Dijawab sama malaikat Jibril, hadhil lailati tubtahu biha abwabus samai salasumi'ati rahmatin. Jibril ngejelasin, gue bangunin lu karena malam ini dibuka 300 pintu rahmat, 300 pintu maghfirah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa malam ini, sholat malam ini, bangun. Kata siapa? Jibril. Mahadihil lailah. Emang ini malam apa? Hadihil lailati, ini malam adalah lailatun nisbi min Sya'bana. Ini malam adalah malam nisbu yang malam kemarin. Kalau ketinggalan malam ini, siapa tahu salah hitung, siapa tahu kita nggak tahu. Jadi ada yang 3 pendapatnya, 13, 14, 15, 16. Ada yang 3 tuh pendapatnya tuh. Jadi malam 14, malam 15, malam 16. Ini orang dendes nih. Artinya dendes begini, siapa tahu bukan malam ini, maka dia doanya malam 14. Pas malam 15 emang nisbu. Ada yang lagi malam 16 top tadi namanya, nggak bakal apa? Nggak bakal meleset ini ya. Tapi kan dengan perhitungan ini orang yang benar-benar
3 malam itu dia bekerja. Malam itu ngapain? Tadi perintahnya wasolli warfa roksaka wayadaika. Maka dibuat susunan oleh para ulama. Di malam itu kita berdoa. Doa yang kita panjatkan dibuka zubtahu biha salasumiati abwabir rahmat. Ketika dibuka 300 pintu-pintu rahmat, kita lagi berdoa. Susunannya berdoa itu dengan cara baca Yasin. Itu susunan. Susunan itu yang dilakukan oleh para ulama. Itu susunan. Ya. Malam nisfu Sa'ban berdoa diperintah sama Jibril kepada Rasulullah. Rasul kerjain. Kalau kita berdoa malam nisfu Sa'ban berarti kita ngikutin Rasul. Membaca Yasin sampai 3 kali, membaca doa itu ngikutin ulama. Paham ya? Paham. Ngikutin ulama. Karena Nabi enggak pernah baca 3 kali kayak gitu. Itu ulama yang menetapkan, yang menyusun itu ulama. Doanya yang kita baca tuh itu rangkaian ulama. Kalau ada yang bilang baca Yasin malam nisfu Sa'ban bid'ah, itu kudu dikoreksi. Masa baca Yasin bid'ah? Nabi baca Yasin enggak? Dalam baca Yasin. Yasin apa? Lah masa kita baca Quran dibilang bid'ah? Jangan apa ya tuh. Mari kita ini kan apa namanya? Kita cerna. Yang bilang baca Yasin malam nisfu Sa'ban bid'ah, tolong koreksi. Kenapa koreksi? Yasin itu Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran di malam nisfu Sa'ban dibilang bid'ah. Masa baca Quran? Di mana juga baca Quran maksud? Nah, bukan bid'ah. Tapi karena itu karangan ulama, bukan karangan, maaf, susunan ulama. Hadis sahihnya kagak ada. Mau nyari hadis sahih baca Yasin 3 kali, lah kagak ada apa? Kagak ada. Karena baca Yasin 3 kali itu rangkaian susunan hasil karya ulama. Tapi kalau baca Yasin karya ulama bukan? Ya bukan, Al-Quran karya ulama. Ini yang dipahami. Maka kita berdoa malam hari itu. Sekarang silakan kalau yang lupa. Kemarin lupa kerja 3 lah. Sekarang malam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi dibangunin. Ini hadisnya sahih nih. Nabi dibangunin. Nabi lagi tidur. Bainaman nabiyyu, ketika Nabi mudtaji'an fil hajri, sedang tidur berbaring di kamarnya. Yang kedua nih, ya, yang pertama tadi dibangunin gara-gara nisfu. Yang kedua, ketika Nabi sedang mudtaji'an. Mudtaji'an itu tidur berbaring. Berbaring itu bahasa kitanya miring. Emang Nabi tidurnya seperti itu, miring, palanya dibelor, kakinya dibudik, ngadep, ngulon. Namanya mudtaji'an. Berbaring dengan sebelah badan yang kanan di bawah. Itu bahasanya mudtaji'an. Tiba-tiba sakopa dibuka, atapnya Nabi dibuka. Bukan kayak gini Pak atapnya Pak, tembok susah mukanya. Kalau atap dibuka berarti zaman itu Nabi
Kira-kira ya paling nah, ya dulu kan banyak banget. Dulu rumah nggak pakai genteng, pakai apa? Bondek. Atap dulu. Buat Junet aja bikin atap dulu. Junet tuh yang di bawah sana empang. Lo kan dia pun kira itu kan empang bening banget airnya itu. Lu kagak tuh empang nggak kemana ya? Pinggir-pinggirnya itu pohon kira itu. Ya dianam sama Junet. Saya pernah beli 20 biji. Sama Junet itu ya. Dan sekarang udah si Bulog ya rumah ya. Yang mana itu ya? Rumahnya Pak Amin. Pak Amin itu. Jadi atap Nabi itu di surat Pia. Turunlah Jibril, bangunin Nabi. Begitu Nabi melek, langsung Jibril itu wasaqoba Jibril. Nabi baru melek langsung dadanya dibelek. Min nahrihi, dari nahar. Nahar itu kalau bahasa kita ini apa namanya ini? Ya, lak-lakan. Ya. Makanya ada Yaumun Nahar, ada hari penyembelihan. Kalau Idul Adha disebut Yaumun Nahar. Kenapa? Karena nahar itu di sini. Jadi kalau motong kambing ya di belah sini nih adanya, ya. Dibelek ila asfali batnihi, sampai di atas perut, pusar. Dari sini dibelek. Siapa yang belek itu? Jibril. Dibelek Nabi. Berarti emang operasi udah ada. Ya cuman yang operasi Jibril lah, nggak perlu pisau. Sesar nggak ada beranak. Dari sini sampai sini dibelek, ya. Kemudian Jibril mengatakan, "I'ti bitasdi min Zamzam." Bersama Jibril, Mikail. Kata Jibril, "I'ti bitasdin min Zamzam." Hai Mikail, ambilin saya air dengan baki nampan yang terbuat dari emas, dibawa dari surga. Apa yang disuruh ambil? Air Zam. Itu Mikail bolak-balik dari rumahnya ke Zamzam, dari rumahnya ke Zamzam. Kai, untuk apa? Agar tasilu, aku mau cuci. Bahasa kitanya mau dikupiah. Dikupiah itu Pak, kalau dikupiah itu bukan sekedar dicuci. Nah, kalau dikupiah itu airnya banyak, kalau dikocok-kocok begitu, kupiah namanya. Biasanya ngupiah itu airnya seember penuh sebak. Kalau nyuci kan cukup kucur. Itu hati Nabi dikeluarkan, dikupiah dengan air Zam. Ya Nabi, ya mungkin kagak nggak apa ya. Itu kelihatan. Ya, Israfil bawain air bersama Mikail. Jadi 3 malaikat ini, malaikat-malaikat yang muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi untuk mengoperasi dada Rasulullah. Dikeluarkan untuk apa? Agar aku masukkan al-hikmata wal fahma wal ilma was sabra. Setelah selesai dikucap, dikupiah, dimasukin lagi, dan bersama itu hati Nabi dipenuhi dengan mamlu'atun al-hikmata wal ilma was sabra wal fahma wa yaqinan. Hati Nabi diapain? Diisiin itu tuh. Sabar, ilmu, hikmah, yakin, diisiin itu tuh hati Nabi. Emang apa Nabi digituin? Pertanyaannya. Karena Nabi mau Isra Mi'raj. Emang
kenapa Nabi digituin? Karena Nabi mau berhadapan dengan Allah. Karena Allah ini Al-Qudus. Apa Al-Qudus? Maha suci. Maka sebelum Isra Mi'raj Nabi diapain dulu? Digesak dulu. Emang Nabi punya sifat apa sih kira-kira yang jelek? Kagak ada, saya rasa. Tapi sebegitu pentingnya mau menghadap Allah diapain dulu? Dicuci dulu. Padahal Rasul mau menghadap Allah dibersihin dulu hatinya. Nah sekarang kita selesai sampai situ ya. Sampai situ aja dah peristiwa Isra Mi'rajnya. Belum naik ke atas. Ntar pada main duluan soalnya kalau saya ceritain. Saya nyampe sini udah duluan. Sampai situ. Apa hikmah yang kita ambil? Ketika Rasul dibersihkan karena akan menghadap Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala Al-Qudus, maka Rasul harus dalam keadaan suci. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Apa mi'raj? Naik. Kalau Rasul naik orangnya, badannya, jasadnya naik ke hadapan Allah. Kalau kita mi'raj juga, naik juga, tapi badan kita tetap di sini. Allahu Akbar, badan kita di sini. Ruh kita naik mi'raj. Kemana? Ke hadapan Allah yang kita kenal dengan istilah ila hadratillah. Hadrah, kehadap. Apakah bisa jasad yang kotor bisa sampai ke hadapan Allah? Jawabnya enggak bisa. Maka untuk sholat kudu dibersihin dulu ini orang. Apa pembersih kita? Wudu. Nah ini. Dan hadis-hadis lain menyatakan al-wudu miftahus sholat. Wudu ini apa? Kuncinya sholat. Jadi kalau kita wudu nggak sempurna, berarti kita belum buka sholat kita. Wudunya nggak sempurna, dipastikan sholatnya nggak sah. Dipastikan. Kenapa? Karena nggak wudu, maka wudunya nggak rapi, maka jiwanya nggak bersih. Bapak jangan mengira Pak, wudu. Wudu dalam Al-Quran yang pertama membasuh muka. Kita pikirin Pak, emang muka kita kotor? Nah muka gimana kotor sih? Ya kan? Kenapa kita harus basuh? Bahkan pertanyaan yang kadang-kadang orang nanya tapi nggak ngerti apa? Lu ngapa pantat lu yang kentut, muka lu yang lu cuci? Ini kan pertanyaan yang kadang-kadang kita bikin sewot. Kan yang kentut ngapa mukanya? Ngapa tangannya? Kenapa kaki yang dicuci? Karena untuk menghadap Allah harus dicuci zahir dan batin. Secara zahir wudu itu amaliyah badaniyah. Ayo mari kita perhatikan kalau wudu. Emang wudu ada bacaannya? Emang bacaannya wajib? Sekalipun ada bacaannya nggak wajib. Karena wudu itu amaliyah badaniyah. Kalau sholat, walaupun amaliyah badaniyah, ada yang bacaannya wajib. Fatihah wajib kan? Wajib. Sholawat, ya kan? Tahiyat. Tapi kalau wudu lihat dari awal sampai akhir, ada nggak yang bacaannya wajib? Enggak ada. Ya. Niat juga mendalam hati. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Nawaitul wudu'a. Itu kata-kata Nabi karena Nabi orang Arab. Nabi orang Arab ngomongnya ya Arab. Ketika dia mewudu, nawaitul wudu'a, itu bahasa Arab karena Nabi
Lah kalau bapak orang Jawa niat insung kalawan wudu ngilangake najis hadas lillahi ta'ala. Kalau orang niat sengkok. Kalau orang Betawi Orang Madura. ya dong mau wudu ini selesai udah. Emang ada orang di depan keran begini-begini gue niat mandi, ada nggak? Jadi niat itu tidak diwajibkan dengan bahasa Arab. Kok Nabi bahasa Arab? Karena dia orang masa Nabi niat ingsun kagak bakalan. Ini Pak, disucikan dulu kita sebelum Allahu Akbar. Allahumma inni Allahumma tangan ya wa a'udzubika minasy tangan tuh. Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Ya Allah, berikanlah tangan ini tangan yang penuh berkah. Wa a'udzubika minasy wal halakah. Jangan kau jadikan tangan ini tangan yang syukmi, tangan yang buruk, wal halakah, tangan yang merusak. Bisa bacanya, maaf, bisa doanya, baca. Enggak bisa, udah terjadi. Kalau udah tua-tua suruh ngapalkan susah. Lo dari tangan sampai kaki, la ilaha illallah. Sebulan juga nggak apa-apa. Udah nggak usah. Karena ini badaniyah, kudu biar sempurna. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Kalau kumur-kumur, ya Allah, berikanlah kami, jadikan mulut ini ala tilawati kitabika, terus membaca kitabmu, wa kasrati dzikrilaka, dan memperbanyak zikir kepadamu. Ini mulut. Tangan dibaca, gugurin dosa tangan. Yang beli kangkung sama si mbak, ngapa si mbaknya yang dicolok-colek? Bukan kangkungnya yang dipilih. Berapa duit ini mbak? Sengaja megang si mbak. Ini kerjaannya si benjol begini nih. Maka kalau mau sholat diapain? Bersihin. Emang tangan kita kotor dari apanya sih? Enggak ada apa-apanya. Tapi dari tadi nyemak-nyemek apa aja. Dari Zuhur sampai Asar. Berapa jam tuh? 1, 2, 3. 3 jam tangan kita ngapain? Lah ngapain aja udah. Maka ketika mau sholat diapain nih? Bersih Pak tangan kita. Mulut kita dari Zuhur sampai Asar. Apa yang kita omongin coba? Lo banyak banget yang kagak bener kita omongin. Ketika mau sholat kita kumur-kumur, bersihin dosa yang ada di mulut, hidung, muka. Kok muka kita cuci? Bahkan ini perintah Allah dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum. Kenapa? Di muka ini ada mata. Mata ini dari subuh sampai zuhur lihat apa? Yang bening, yang buta terlihat. Ketika mau menghadap Allah, mata yang tadi maksiat kita basuh dengan air wudu, suci zahir batin. Itu maksudnya wudu itu. Ya. Tangan diangkat, dicopotin Pak, dibuka. Apalagi yang tangan panjang bajunya. Kalau wudu, kenapa? Karena harus sampai pada mirfaqain, untuk sampai siku, biar benar. Nah kalau wudunya nggak sempurna, sholatnya nggak diterima. Ya, saya nggak menjalin wudu lagi karena wudu banyak yang diajarkan oleh guru dulu. Ini hikmahnya kita berwudu. Tangan kita banyak melakukan maksiat. Maka ketika kita mau sholat, gugurkan itu maksiat tangan dengan berwudu. Habis tangan, mungkin ada yang kuping. Allahumma asmi'ni munajjal jannati. Apa? Pala dulu ya? Pala. Kalau orang Betawi bilang bun-bunan. Ya. Emang apa sih itu waktu wudu pakai di? Ini Quran loh yang menyatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Emang kenapa pala dibasahin kalau mau wudu?
Karena di pala ini ada embun-embunan. Di embun-embunan ini ada otak. Otak ini kerjaannya mikir. Dari Zohor sampai Asar ini otak mikirin. Begitu cewek lihat, pantesnya itu otaknya udah salah. Otaknya sengkle. Ketika mau sholat diapain? Pok-pok. Dibersihin. Bukan bersihin palanya pakai sampo, hoi. Kalau bersihin mah. Ini yang dibersihin apanya? Batinnya, otak. Embun-embunan kan ada otak tuh. Lah apa yang diwat aja dikomentarin? Mulutnya kagak ngomong. Begitu pantasnya itu kalau dianuin, otaknya nih. Mau sholat ngapain? Bersihin kaki. Kenapa kaki harus dicuci? Kita mau wudu kaki kita nggak kotor, Pak. Dari rumah kita pakai sendal. Kenapa kita ketika wudu kaki kita cuci? Ini kaki kan kemana aja? Dari pagi sampai sore, dari pagi lah dari subuh sampai dohor. Kira-kira kaki kemana? Ngapain kita? Ketika dari pagi subuh sampai dohor, ya Allah, kaki kami ini mungkin maksiat, dicuci dah. Allahumma sabbit qadamaya ala sirati. Gitu kan? Dicuci, ada doanya. Mau baca doanya silakan, enggak baca doa enggak apa-apa. Kiri kanan dicuci, mudah-mudahan kaki yang saya pakai ini karena mau menghadap Allah disucikan. Ya. Ini Pak, mungkin kalau Bang Cepi dia karena suka main gitar, dia kenal yang namanya bimbo. Bimbo itu ada lagu yang namanya wudu. Ku basuh mukaku, ku sucikan penglihatanku. Ya, setelah semua kaki, Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Lah bimbo aja nyanyi begitu. Saya. Dari kemarin kita kagak ngeh. Kenapa ya pantat yang kentut gara kaki dicuci? Lu kalah sama bimbo. Kusucikan penglihatanku, semua disucikan. Jadi wudu itu pensuci zohir dan batin. Kalau sudah wudu, Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Baru Allah Akbar. Ya, itu dikatakan miftahus sholat. Wudu ini ibadah. Kalau ibadah kudu biar rapi, biar tertib. Makanya ada tertib. Wudu ini harus sopan. Bu, saya tanya Bu, kalau wudu habis mandi apa sebelum mandi? Habis mandi kan? Habis mandi wudu pakai anduk apa kagak? Yang benar. Biasanya kan kalau habis mandi langsung wudu, biasanya telanjang. Allahumma, ibu lagi Allahumma, tete ibu lagi gerayut. Kira-kira gimana kesopanannya Allah? Kira-kira didengar nggak doanya? Allahumma. Ini bapak-bapak juga begitu. Habis wudu nggak pakai anduk, lah Allahumma lato-lato gitu. Kita lagi Allahumma itu lato-lato di bawah. Mana sopannya sama Allah? Ini biasa mungkin pakai komentar tuh bagus biasanya. Pakai komentar dia sampingnya. Lagi dibahas lato-latonya. Enggak. Lagi bahas lato-lato. Selalu enggak Ustaz. Mana sopannya kita sama Allah? Kan Allahumma doa. Masa berdoa lato-lato lagi gerayut-gerayut? Masa berdoa itu tetek lagi gerayut-gerayut? Kata malaikat, samberan tumpeng lu. Doa kok begitu. Ya minimal banget Bu, kita pakai Bu anduk. Kalau baca Betawi didamping. Berkembang. Ya, orang laki ya. Emang yang enak banget habis mandi langsung wudu biar gosokannya sekalian.
Ini enak banget itu. Enggak pakai apa-apa. Ya Allah, ibadah aku ya. Nih, dalam hatinya gua bisa gitu. Ya tidak. Besok berubah. Karena itu ibadah. Walaupun kau nggak baca doanya, sewajarnya ketika berwudu itu kita dalam keadaan posisi yang sempurna. Ya kalau menutup aurat bagaimana sih, nggak bisa lah wudu menutup aurat. Ya minimal banget aurat besar kita tutupin ya. Jadi ada dua yang dibangunin Nabi oleh Jibril ketika nisfu Sya'ban dan ketika mau Isra dan Mi'raj. Menuju Isra Mi'raj Rasul dibersihkan. Menuju sholat kita akan melaksanakan sholat, kita akan Mi'raj. Bersihkanlah dulu badan kita dengan cara berwudu. Kalaupun punya hadas besar, ya mandi dulu berwudu. Kalaupun punya hadas besar, ini saja dalam hal penutupan kita yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir kalinya saya mohon dibuka pintu maaf saya seluas-luasnya jika dalam pergaulan kita selama ini melaksanakan taklim, jika ada kekurangan kehilapan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan selama ini mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.